Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan dan kesempatan di tengah kondisi pandemi yang masih belum kelihatan ujungnya, untuk bersama-sama kita, kalau bahasa saya adalah mengaji tentang disabilitas dan inklusi. Pertama-tama saya ingin menyapa kolega dan sahabat-sahabat saya. Ini kepada tuan rumah dulu, kepada Bu Warih. Selamat pagi Bu, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah Bu Rofah, sehat. Lama ya Bu nggak ketemu sejak pandemi. Belum sempat ketemu Bu Warih lagi. Kemudian Mbak Arni, kolega saya, teman saya di tim kajian dan penulisan fikih difabel Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ini saya lagi menghilang Bu Arni, nyuwun sewu, jadi belum sempat nongol-nongol lagi. Kemudian tentu saja yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Gatot Supangkat MP IPM, yang saya yakin sudah meninggalkan tempat, tapi salam kenal Pak Gatot. Semoga kita punya kesempatan untuk ketemu lagi di lain waktu. Kepala LP3 MUMY, kemudian tadi Bapak Budi Santoso, SPSI MKes dari MDCC. Perkenalkan Pak Budi, saya juga adalah pengurus pusat IC. Dan juga yang terakhir kepada Pak Ahmad Zaki, STMSC PhD, yang sudah berkenan untuk mengundang saya bergabung dan sharing pengalaman UIN Sunan Kalijaga pada pagi hari ini. Tentu saja kepada seluruh peserta yang hadir pada acara webinar pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing tentang pengalaman UIN Sunan Kalijaga dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap mahasiswa difabel. Ini tadi banyak sudah disampaikan oleh Pak Gatot maupun Pak Budi ya, terkait dengan isu-isu mengenai aksesibilitas difabel. Nah, apakah saya bisa langsung sharing screen-nya nggih Pak Yadi? Silakan Ibu, silakan. Jadi ini perkenalan saya dulu mungkin. Saya adalah dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, dan tentu saja di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, saya kebetulan adalah dulu co-foundernya bersama dengan dua rekan saya, dan sampai sekarang saya menjadi salah satu tim ahli dari PLD UIN. Kemudian tadi kalau Pak Gatot menanyakan apakah sudah ada asosiasi dosen ya, nanti akan saya ceritakan sedikit. Jadi tahun 2019 kemarin saya dan beberapa teman dari 6 universitas di Indonesia sudah mendirikan apa yang kami sebut sebagai Kopertina, Konsorsium Perguruan Tinggi Inklusif. Nanti akan saya ceritakan. Kemudian saya juga adalah ibu dari seorang anak difabel. Saya punya anak laki-laki usia 17 tahun yang dikategorikan sebagai anak dengan autism. Atau sekarang bukan lagi anak ya, karena sudah 17 tahun, sudah remaja dewasa. Nah, ini sedikit terkait dengan Pusat Layanan Difabel UIN. Kami sudah mendirikan sejak Juni 2007, jadi usianya sudah 13 tahun sekarang. Ya tentu saja ini perjalanan yang cukup panjang, jadi kalau bicara tentang tantangan dan peluang seperti yang diberikan ke saya sesinya, maka ada banyak sekali cerita. Kemudian pada saat ini kami mendampingi kira-kira 70 mahasiswa difabel di UIN Sunan Kalijaga yang tersebar di semua fakultas. Untuk tahun ajaran baru 2020 ini misalnya, dari kuota 15 yang kami berikan untuk mahasiswa difabel, tahun ini kita bahkan menerima 26. Karena pendaftarannya cukup banyak, pendaftarannya sekitar 40 gitu, sehingga kita tidak stuck dengan 15. Kebetulan saya bisa mempengaruhi pimpinan untuk bisa menerima lebih, maka kemudian ada 26 yang kami terima. Nah, ini juga penting
jumlah relawan yang terdaftar, karena sampai saat ini PLD UIN Sunan Kalijaga masih sangat berbasis kepada relawan, itu ada lebih dari 200 dan rekrutmennya itu ongoing proses. Tapi tentu saja tidak semuanya itu aktif ya, nanti akan saya bahas sedikit. Ini adalah website dan Facebook page kami yang cukup aktif. Monggo Bapak Ibu kalau berkenan untuk melihat aktivitas kami, ini adalah informasi yang bisa didapatkan. Kemudian ini adalah sedikit tampilan di UIN Sunan Kalijaga yang menunjukkan bahwa layanan kami itu sudah masuk atau terintegrasi ke dalam layanan universitas gitu, sehingga bisa diakses oleh Bapak Ibu yang mengakses website kami. Nah, kemudian tentu saja yang penting untuk saya ceritakan adalah kita bicara tantangan dan peluang ya Bapak Ibu. Bagaimana kami mulai berdiri tahun 2007 dulu. Jadi kalau Bapak Ibu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah mulai, tadi Bu Waris cerita, pusat studi dan disabilitas dan kemanusiaannya sudah sangat bagus. Saya pikir kondisi ketika kamu mulai itu jauh lebih miskin dari panjenengan semua, ya maklum UIN selalu lebih miskin dari UMY. Jadi kami dulu hanya punya komitmen dan nekat gitu ya, karena saya dengan dua teman yang lain yang menjadi pendiri dari PLD ini merasa bahwa di UIN itu sebenarnya itu selalu ada mahasiswa difabel. Cuman bagaimana mereka survive sampai akhir itu saya pikir pada zaman segitu itu tidak ada yang memikirkan. Nah, kemudian kita tentu saja berhadapan dengan isu bahwa hak untuk pendidikan bagi penyandang disabilitas itu banyak sekali mengalami hambatan. Akses dan partisipasi itu sangat sedikit. Apalagi bicara pendidikan tinggi, bicara tentang pendidikan dasar dan menengah saja itu kan angkanya itu sangat sedikit ya. Mungkin sekitar 20% dari semua anak dengan disabilitas, kalau di perguruan tinggi itu sudah 0,1%. Nah inilah faktor-faktor yang kemudian membuat kami untuk berkomitmen membuka pendampingan dan pelayanan terhadap. Nah, kita tidak punya dana dari universitas pada saat itu. Yang ada hanyalah political support. Namanya Prof. Amin Abdullah. Itu masa transisi dari IAIN menjadi UIN. Kemudian saya matur ke beliau, Bapak, ini ada kondisi seperti ini, mohon diakomodir. Dan beliau setuju, kami dikasih sebuah kantor yang kecil gitu di sudut rektorat lama untuk memulai langkah kami. Nah, pada saat itu tentu saja posisi kami adalah pusat studi yang non-struktural. Artinya apa? Kita tidak mendapatkan budget dari universitas. Yang ada adalah seperti yang saya sampaikan tadi, political commitment. Jadi ini 12-13 tahun yang cukup panjang ya, dari 2007. Saya ingat sekali ketika mulai kami melakukan atau memberikan pelayanan, Bapak Ibu, waktu itu bulan puasa, kemudian kami mengidentifikasi satu-satu mahasiswa difabel di fakultas yang tidak ada datanya. Ya, ketok tular aja, oh di sini ada, kemudian kita kumpulkan untuk buka bersama. Kondisinya masih sangat sederhana. Nah, dari situlah kemudian proses ini berjalan. Nah, untuk sekarang kami adalah lembaga struktural. Sejak tahun 2013 kami sudah masuk statuta UIN. Aku sekarang ngajari bojoku kon belajar Arab saya. Ya ini ada suara dari dengan sumber dana dari BOPTN yang besarannya sekitar antara 300 sampai 400 juta setiap tahunnya ya. Ini cukup tinggi tetapi sebenarnya nothing juga kalau sebuah institusi. Kami berada di bawah Lembaga Pengabdian dan Penelitian LPPM ya. Jadi di LPPM itu ada tiga unit, ada Puslit, Pengabdian Masyarakat, kemudian ada PLD. Secara struktural posisinya kami seperti itu. Kemudian ini sedikit gambaran mengenai posisi kami. Jadi ada ketua PLD hanya satu, sebenarnya ini yang dibayar oleh universitas hanya itu. Kemudian ada tim ahli yang kemudian kami bagi menjadi
beberapa unit ya, ada riset dan partnership, kemudian ada kurikulum dan pembelajaran, dan yang terakhir adalah pendampingan dan pembinaan sahabat inklusi. Kami memberi nama volunteer atau relawan dengan nama sahabat inklusi yang mereka cukup aktif dan punya WAG sendiri, juga punya area media komunikasi sendiri. Kalau saya bisa mengklasifikasikan apa yang kami lakukan di PLD, sebenarnya ada 3 hal besar. Yang pertama adalah pelayanan, kemudian yang kedua adalah kajian, yang ketiga adalah advokasi. Jadi mirip dengan apa yang dimiliki oleh Bu Wari dan teman-teman di UMY dengan Pusat Studi Disabilitas dan Kemanusiaan. Nah, saya mungkin kalau nanti Mas Zaki akan bicara lebih banyak terkait dengan aksesibilitas fisik, Bu Arni juga bicara tentang konteks hukumnya, mungkin saya akan lebih banyak bercerita tentang bagaimana sih sebenarnya pendampingan akademik yang kami lakukan di UIN Sunan Kalijaga, karena kayaknya harapannya itu ke situ nggih. Nah, kalau kita bicara tentang pendampingan akademik, maka ada sekian hal yang kita lakukan, yang mulai dari admisi atau ujian masuk ya, bahkan informasi sebelum ujian masuk, kemudian proses perkuliahan, kemudian tentu saja aksesibilitas fisik dan pembelajaran, dan yang terakhir adalah capacity building atau peningkatan kapasitas untuk dosen dan juga staf UIN. Nah, ini terkait dengan kebijakan ya. Jadi kalau sedikit melihat teori misalnya Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat apakah sebuah lembaga pendidikan itu sudah inklusif, sudah ramah difabel atau belum, maka kita bisa melihatnya dari apa yang disebut sebagai Index of Inclusion atau indeks inklusi. Nah, dalam indeks inklusi ini ada 3 hal penting. Yang pertama adalah terkait dengan kebijakan, kemudian yang kedua terkait dengan budaya, dan yang ketiga terkait dengan pelayanan. Nah, ini bicara tentang kebijakan misalnya, maka kita itu memang punya kuota khusus mahasiswa difabel. Tapi kuota ini memang hanya untuk jalur mandiri, karena jalur yang lainnya SNMPTN dan juga PT KIN itu kita tidak sepenuhnya bisa memberikan akses secara kebijakan, tetapi biasanya kalau ada itu mereka akan memberikan mengkontak kita juga di PLD untuk memberikan pendampingan. Nah, kuota yang kita miliki setiap tahun sekitar 15 sampai 17, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, pada kenyataannya kadang-kadang itu melebihi dari kuota yang ada ketika pendaftarnya itu cukup tinggi, karena kita tidak, hakikatnya kita tidak ingin menolak siapapun yang masuk ya, dan maka sebisa mungkin kita mengakomodir sebanyak mungkin. Nah, pendampingan itu kita mulai dari informasi awal, mau masuk ke fakultas mana dan sebagainya, kemudian pendampingan pendaftaran dan ujian masuk. Nah, ketika ujian masuk ini pun kita juga melakukan modifikasi soal ujian, jadi kita bekerja sama dengan tim admisi untuk memodifikasi soal ujian sehingga bisa aksesibel untuk teman-teman. Untuk tunanetra misalnya, kita biasanya meminta mereka memilih apakah mau dibacakan, ataukah mau pakai soft file di komputer gitu, mereka akan meminta memilih. Kemudian soalnya pun sudah kita modifikasi, jadi untuk teman-teman yang tunanetra misalnya tidak ada banyak soal-soal yang membutuhkan visualisasi, kita ubah menjadi soal yang sifatnya naratif. Nah, kemudian untuk teman-teman yang tunarungu itu biasanya tidak banyak modifikasi, tetapi kita memastikan bahwa misalnya pengawasnya itu bisa memberikan informasi kapan ganti waktunya sudah habis atau belum dan sebagainya untuk memastikan aksesibilitas informasi. Nah, tetapi yang juga menurut kami sangat penting adalah asesmen sederhana yang kami lakukan untuk semua pendaftar mahasiswa difabel berupa wawancara dengan mahasiswa dan wawancara dengan orang tua. Yang kami cari biasanya adalah sejauh mana mahasiswa ini siap untuk kuliah. Nah, kesiapan ini kan bermacam-macam, Bapak Ibu. Jadi misalnya untuk mahasiswa difabel, apakah sudah siap dengan teknologi? Karena kami akan menuntut mahasiswa tunanetra untuk memakai screen reader atau pembaca layar. Braille tentu saja itu juga menjadi salah satu hal yang harus dikuasai. Nah, ini Bapak Ibu jangan diasumsikan bahwa semua
tunanetra itu bisa braille gitu ya. Untuk tunanetra baru atau yang low vision itu kadang-kadang mereka memang tidak memakai braille. Nah, ini kita pastikan mereka bisa memiliki skill literasi dasar itu. Kemudian untuk tunarungu misalnya kita salah satu indikator penerimaan yang paling kita cari adalah apakah mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan kemampuan menulis bahasa Indonesia. Karena tentu saja antara bahasa isyarat dengan bahasa Indonesia itu adalah dua bahasa yang berbeda gitu. Nah, sementara dalam proses pembelajaran yang dibutuhkan tentu saja adalah kemampuan menulis untuk paper, untuk yang lainnya. Nah, kita memastikan bahwa teman-teman tuli itu memiliki basic bahasa Indonesia yang cukup. Nah, kalaupun tidak, nanti kita akan memberikan kursus bahasa Indonesia. Mbak Mada atau Mas Edo, nanti kalau saya terlalu cepat tolong diingatkan ya. Ya, Mbak Mada sudah kenal saya biasanya, saya ngomongnya, aduh jangan cepat-cepat Bu. Baik, ini adalah gambaran saya melakukan interview dengan orang tua, sekedar ini saja. Oke, kemudian setelah mereka masuk, maka apa yang kita lakukan? Tentu saja kita mulai dari pendampingan mahasiswa baru ya. Mulai dari ini adalah misalnya masa orientasi, kami memberikan pendampingan berupa mengirimkan pendamping atau relawan untuk bersama-sama dengan teman-teman difabel melakukan semua proses. Jadi mulai dari sana pendampingannya, kemudian kembali ke atas, pendampingan di kelas. Nah, ini Bapak Ibu hal yang paling krusial yang perlu kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi misalnya bahwa mahasiswa difabel atau penyandang disabilitas itu macam-macam dan kebutuhannya itu juga bermacam-macam. Kalau di UIN kita baru menerima mahasiswa yang tunanetra, mahasiswa tuli, kemudian mahasiswa dengan mahasiswa disabilitas fisik yang itu berimplikasi kepada hambatan mobilitas ya, memakai kursi roda dan sebagainya. Kami juga punya mahasiswa yang sebenarnya bisa dikategorikan kepada intelektual disabilitas atau sedikit mental disabilitas ya, tetapi itu memang tidak terlalu visible dan jumlahnya belum banyak karena itu juga area yang cukup menantang dan kami memang belum bisa banyak mengakomodir teman-teman ini. Tetapi intinya adalah kami tidak akan menolak mahasiswa karena disabilitasnya. Yang kita lihat adalah dari sekian jatah yang ada, kemudian maksimal mungkin kita kita terima, dan syarat yang paling utamanya adalah tadi apakah mereka siap kuliah atau tidak dengan berbagai penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk mahasiswa tuli, pendampingan yang paling penting adalah tentu saja idealnya adalah penerjemah bahasa isyarat. Nah, tetapi Mas Edo dan Mbak Mada seperti sudah sangat paham misalnya, sangat terbatas mahasiswa atau pendamping yang bisa bahasa isyarat. Nah, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan sebenarnya salah satu pendidikan relawan atau sahabat inklusi adalah mempelajari bahasa isyarat. Jadi harapannya UIN itu bisa self-sufficient gitu, memiliki penerjemah bahasa isyarat sendiri yang bisa kita berikan untuk mahasiswa tuli yang membutuhkan pendampingan di kelas. Di samping itu kita juga mengirim mahasiswa atau relawan tadi untuk menuliskan di kelas, jadi kita sebut sebagai note taker. Mereka akan kita jadwal, siapapun yang membutuhkan pendampingan, teman-teman tuli itu kemudian kita kirim mahasiswa tersebut ke kelas dan mata kuliah yang dibutuhkan. Nah, mereka akan mendampingi teman-teman tuli untuk mendengarkan kuliah yang mungkin masih banyak yang belum bisa diakses dan mencatat. Itu untuk mahasiswa tuli. Kemudian untuk mahasiswa tunanetra, biasanya pendampingan itu dibutuhkan saat mereka itu mengerjakan tugas. Jadi misalnya membacakan teks yang belum ada soft file-nya gitu kan. Kalau sekarang sih banyak
notebook yang textbook yang sudah ada soft file-nya sehingga bisa diakses langsung oleh teman-teman menggunakan screen reader atau software pembaca layar yang itu tersedia dengan cukup luas dari organisasi-organisasi teman-teman tunanetra maupun aksesibilitas yang sudah secara inherent ada di HP atau di laptop masing-masing. Kemudian itu ya yang paling inti untuk teman-teman yang memiliki hambatan mobilitas, biasanya kita pastikan saja bahwa kelasnya itu tidak di lantai atas. Kita komunikasikan dengan fakultas bahwa ini Anda punya mahasiswa dengan kursi roda, karena kami belum punya lift ya. Ini teman-teman UMY sudah selesai dengan permasalahan ini karena Anda punya eskalator, punya lift, jadi tidak ada masalah. Tetapi bagi kami di UIN yang tidak punya lift, maka kita pastikan teman-teman yang pakai kursi roda itu sebisa mungkin kelasnya itu ada di lantai bawah semua. Tidak perlu menggotong ke lantai atas, karena isu menggotong ini juga sangat tidak manusiawi bagi teman-teman difabel gitu ya. Meskipun sementara kalau ada 1 atau 2 kelas yang terpaksa harus di lantai 2 atau di lantai yang lain, kita pastikan ada mahasiswa atau pihak security yang membantu memberikan akses itu. Itu yang terkait dengan pendampingan kelas. Kemudian pendampingan di luar kelas tentu saja ini juga banyak, mulai dari konsultasi akademik yang memastikan komunikasi dengan dosen itu terjadi dengan bagus, untuk tugas kelas maupun tugas akhir. Kemudian yang juga sangat penting adalah placement tes di pusat bahasa. Ini adalah salah satu requirement untuk mahasiswa agar memiliki skor Inggris atau Arab yang bagus. Nah, sayangnya placement itu tidak sepenuhnya atau belum sepenuhnya aksesibel. Nah, kita memastikan bahwa ada pendampingan untuk proses ini. Kemudian KKN dan praktikum ini juga menjadi satu area yang kami harus banyak memastikan aksesibilitasnya, karena Bapak Ibu bisa pahami sendiri, kita KKN-nya kan ke daerah ya, ke Gunung Kidul, ke Magelang, dan biasanya itu di puncak gunung. Maka kita akan memastikan bahwa mahasiswa ini akan dikirim ke area-area yang aksesibel, satu. Kemudian yang kedua juga ada pendampingan yang bisa diberikan oleh teman kelompok untuk memastikan bahwa semua aktivitas KKN itu bisa dilakukan dan bisa aksesibel untuk teman-teman dengan jenis disabilitas apapun. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan evaluasi. Nah, evaluasi ini kita bicara banyak hal, mulai dari UTS dan UAS memastikan mahasiswanya paham, dosennya paham bahwa mereka memiliki mahasiswa difabel dan itu harus dimodifikasi. Kemudian yang juga sangat penting adalah skripsi Bapak Ibu ataupun tesis. Kita juga punya mahasiswa S2 dan S3. Nah, ini satu diskusi yang sangat panjang, masih terus kami lakukan terkait dengan tugas akhir, terkait dengan skripsi. Karena gini, dari pengamatan kami, teman-teman tuli misalnya, tidak semuanya bisa menulis tugas akhir dengan baik yang 100-150 halaman ya, dengan keterbatasan kosakata bahasa Indonesia yang mereka miliki. Nah, ini bisa agak menantang bagi sebagian teman-teman tuli, bagi sebagian, tidak semuanya. Nah, kita berpikir bahwa modifikasi skripsi juga penting. Misalnya kita tidak perlu meminta mereka untuk menulis 150 halaman, tapi singkat saja, selebihnya bisa dilakukan dengan presentasi melalui video dengan menggunakan sign language misalnya. Nah, ini belum berhasil secara penuh kita aplikasikan. Ada dosen yang sudah kerso untuk bisa menerima itu, tetapi ada yang belum. Dan PR kami adalah memastikan bahwa pihak LPM dan juga pihak dekanat dan juga Warek 1 di bagian akademik itu bisa menerima proses modifikasi ini. Ini PR kami yang paling banyak dan insya Allah kita akan segera bisa ke sana. Kemudian wisuda juga kami memberikan pendampingan meskipun tidak semuanya butuh pendampingan, tetapi kalau dibutuhkan juga kami akan memberikan pendampingan terhadap teman-teman yang melakukan wisuda. Nah, ini hal-hal yang kami lakukan ya terkait dengan pendampingan akademik di kelas maupun di luar kelas. Ini sedikit gambar saja Bapak Ibu. Ini adalah kantor PLD. Kalau sudah masa aktif, hebohnya nggak karuan.
ada relawan atau sahabat inklusi dan mahasiswa campur jadi satu di situ tiap hari berinteraksi, dan kadang-kadang saya sudah nggak betah kalau harus nongkrong di situ karena sudah saking banyaknya mahasiswa. Maka saya kemudian minta untuk ada sendiri tim kantor untuk tim ahli dan juga ketua. Nah ini tapi alhamdulillah sekarang kami sudah punya. Ini sehari-harinya seperti ini, sangat chaotic. Kemudian kami juga mencoba untuk memberi, tentu saja memastikan aksesibilitas pelayanan akademik ya. Ini misalnya di perpustakaan ada yang namanya Difabel Corner di lantai 1. Nah ini biasanya teman-teman ini sebagai tempat belajar, tapi juga tempat teman-teman yang butuh akses material atau teks untuk kuliah. Kalau Bapak Ibu di UMI saya tidak tahu ya, tapi di UIN misalnya untuk akses skripsi atau tesis itu kan nggak bisa kalau seluruhnya, hanya abstrak saja misalnya atau beberapa chapter. Tapi kalau untuk teman-teman difabel, kita bisa memberikan akses itu sepenuhnya. Nah ini adalah pusat pelayanan perpustakaan untuk teman-teman difabel, kita sebut sebagai Difabel Corner. Kemudian ya karena UIN ya Bapak Ibu, maka kita juga memastikan proses ibadah itu juga aksesibel. Di samping masjid kami yang kita upayakan untuk aksesibel, ada toilet difabel, kemudian juga RAM-nya ada. Kami juga sejak 2013 sudah memberikan pelayanan khutbah dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi ini yang di atas adalah khotibnya, yang di bawah adalah penerjemah bahasa isyaratnya. Nah ini yang cukup panjang perjalanannya karena sekali lagi yang bisa bahasa isyarat juga tidak selalu banyak meskipun kami melakukan edukasi setiap saat. Kemudian hal lain yang juga kita lakukan adalah memastikan bahwa teks pembelajaran itu bisa diakses oleh teman-teman, terutama teman-teman tunanetra. Nah ini dilakukan dengan berbagai cara. Kita misalnya punya gerakan, punya gerakan 1000 buku aksesibel. Jadi ini adalah gerakan untuk mengubah buku menjadi media yang audio atau digital. Kita kerahkan teman-teman dari sahabat inklusi dan juga kita membuka pendaftaran untuk siapapun warga kampus yang bersedia untuk membantu tadi mengalih formatkan dari buku manual kepada bentuk buku audio dan buku digital sehingga bisa diakses oleh teman-teman tunanetra. Kemudian kami juga berusaha melakukan kerjasama dengan penerbit-penerbit yang bisa kita akses sehingga mereka bersedia memberikan soft file-nya ke kami. Sebenarnya ini sudah diatur oleh undang-undang ya Bapak Ibu, mereka itu wajib memberikan aksesibilitas itu, tapi kesadaran itu juga belum terlalu tinggi. Nah ini beberapa hal yang mungkin tidak perlu saya sebutkan. Satu hal yang penting ini untuk teman-teman UMY adalah sekali lagi kalau kami di UIN PLD sampai saat ini itu masih sangat berbasis kepada relawan ya karena asisten teknologi atau teknologi bantu itu belum banyak tersedia di Indonesia dan itu masih perlu terus dikembangkan. Sementara tidak seperti UMY yang punya fakultas teknik dan yang lain gitu ya. Kami tidak punya fakultas teknik sehingga tadi teknologi sederhana itu belum banyak bisa kita kembangkan kecuali yang ada di pasaran ya. Kita tentu saja soft screen reader dan sebagainya sudah kita punya, tetapi masih banyak yang diperlukan. Nah, untuk itu maka pendampingan sehari-hari itu masih banyak sekali berbasis kepada sahabat inklusi atau bahasa relawan ini. Nah, kita membuka pendaftaran setiap saat di kantor PLD. Kita punya banyak sekali sebenarnya karena biasanya mahasiswa baru tertarik, oh ini mahasiswa difabel seperti apa gitu. Nah, kita memang welcome semuanya. Nanti tentu saja ada proses alami di mana yang aktif dan secara harian bisa membantu teman-teman melakukan pendampingan itu mungkin sekitar 50 sampai 100 saja. Tetapi kita biarkan seperti itu karena menurut kami menjadi volunteer dan tertarik untuk bergabung itu adalah media edukasi yang luar biasa. Nah, untuk itu maka secara natural nanti ada klasifikasinya. Ini teman-teman relawan yang akan tertarik untuk terlibat dalam beberapa event atau terlibat untuk ngurusi satu aspek saja, misalnya kayak
Coffeebility, monthly Coffeebility, kita punya diskusi bulanan, mereka khusus mengurus itu. Ada yang khusus terkait dengan atau masuk kalau ada event-event besar, tapi untuk pendampingan harian itu sekitar 50-100. Dan kita akan memberikan jadwal ke mereka, jadi kita sebar formulir, Anda bisa available untuk kami itu hari apa saja. Nah, ini proses yang cukup jelimet nih Bapak Ibu untuk mencocokkan jadwal relawan dengan jadwal kebutuhan teman-teman difabel. Karena ada banyak isu misalnya gini, relawan sudah janji mau mendampingi ternyata tidak datang. Atau bisa juga mahasiswanya yang tidak hadir gitu, padahal relawannya sudah di kelas. Nah, ini juga sering terjadi. Untuk itu maka sejak 3 tahun yang lalu kita memberikan aturan mahasiswa siapapun yang membutuhkan pelayanan itu harus menuliskan request formalnya ke kita di awal semester. Jadi ada formulir yang harus diisi bahwa si A membutuhkan pelayanan ini. Nah, ini untuk mengantisipasi tadi Bapak Ibu, mereka sudah minta ternyata pergi atau relawannya juga demikian. Nah, ini proses yang juga terbentuk karena pengalaman sehingga kita bisa, oh ini bentuk yang paling enaknya seperti ini. Saya masih punya waktu berapa lagi Mas Yadi? Mungkin 5 menit dulu sampai jam 10, 5 menit lagi kalau nggak apa-apa Bu, 5 menit lagi. Baik, ini sekedar beberapa contoh bagaimana kami tetap melakukan komunikasi dengan fakultas ya. Ada FGD yang kami lakukan setiap semester, kita keliling setiap fakultas. Jadi sebelum itu mungkin saya mau bicara gini, salah satu tantangan yang paling besar dalam memberikan aksesibilitas dan pendampingan terhadap mahasiswa difabel adalah pemahaman dan penerimaan dosen dan seluruh warga UIN. Ini tantangan yang luar biasa. Jadi bagaimana dosen itu sadar dan mau menerima mahasiswa di kelas, yang saya sebut dengan mau adalah tentu saja melakukan modifikasi-modifikasi yang diberikan. Mereka bersedia untuk mengubah model sistem pembelajarannya kalau memang harus diubah. Jadi tadi menyediakan teks materi yang soft-file gitu kan. Harapannya kan misalnya ada mahasiswa tunanetra di kelas, maka dosen itu akan memberikan materinya secara soft-file kepada mahasiswa sehingga mereka bisa mengakses. Untuk kalau dosen itu punya mahasiswa tunarungu, maka tentu saja ada hal yang juga mereka harus modifikasi. Misalnya Bapak Ibu dosen memastikan mahasiswa ini duduknya di depan. Karena sebagian mereka ada yang bisa membaca bahasa bibir gitu ya, maka duduk di depan itu menjadi penting. Kemudian dosen juga tidak jalan-jalan ketika mengajar, karena tadi mahasiswa tuli atau mahasiswa yang hard hearing itu perlu membaca bibir kita. Jadi kalau kita jalan-jalan kan nggak bisa membaca bibir kita gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu dilakukan oleh dosen. Mereka juga harus bersedia untuk melakukan modifikasi terhadap evaluasi seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak harus dengan ujian tertulis, tapi juga mungkin bisa dengan ujian lisan atau memberikan waktu yang lebih banyak gitu ya. Karena teman-teman tunanetra misalnya perlu waktu untuk membaca soal ujian dengan lebih banyak, kemudian menuliskannya dengan komputer yang juga butuh waktu tertentu. Nah, ini yang perlu disadari oleh Bapak Ibu dosen. Nah, proses membangun kesadaran inilah Bapak Ibu yang sangat menantang. Saya tidak bisa mengatakan bahwa sepenuhnya sekarang dosen UIN itu sudah sadar ya, meskipun sudah sangat jauh dibandingkan 13 tahun yang lalu. Kalau sekarang bicara difabel itu semuanya sudah, oh iya paham gitu, oke, dan semuanya mau bersedia untuk memahami. Tetapi pemahaman itu juga kan butuh pemahaman teknis. Bagaimana, apa yang mereka harus lakukan. Nah, ini yang selalu kami berikan kepada teman-teman di fakultas yang kita sebut lagi sebagai capacity building. Jadi setiap semester, Bapak Ibu, tanpa kecuali, kami tim PLD itu melakukan roadshow ke setiap fakultas. Kadang-kadang itu kami minta diundang, tapi kalau sekarang teman-teman di fakultas sudah paham. Mereka akan membuat event untuk mengundang kami dan berdiskusi bagaimana proses pembelajaran semester itu. Ini pembelajaran di fakultas ya. Kemudian tadi terkait dengan unit lain, KKN, perpustakaan, dan sebagainya, ini juga terus kita diskusikan.
Kalau sekarang sih kondisinya sudah cukup settle, nggih. Jadi untuk KKN misalnya tidak perlu lagi kita banyak-banyak FGD karena semuanya sudah paham. Tinggal pendampingan teknis saja, ini mau kemana, bagaimana proses pembagian grupnya dan sebagainya. Tetapi untuk fakultas memang sampai saat ini kita masih terus konsisten melakukan itu karena ganti dosen itu seringkali juga belum sepenuhnya paham dengan apa yang mereka harus lakukan. Nah, diskusi di fakultas itu mulai dari kita mendengarkan apa keluhannya sampai kepada hal yang paling detail, misalnya kita melakukan pendampingan untuk mengubah kurikulum kalau itu diperlukan, atau mengubah proses pembelajaran di kelas. Nah, ini bekerja sama dengan lembaga penjaminan mutu, biasanya kita coba untuk melibatkan mereka juga. Kemudian ini salah satu FGD dengan fakultas yang kita lakukan, seperti yang saya sampaikan tadi. Itu kira-kira gambarannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hambatan yang paling besar adalah bagaimana meningkatkan kesadaran seluruh warga kampus, dosen, tendik, kemudian semua unit pelayanan perpustakaan, ruang komputer, kemudian juga administrasi, ya, agar bisa menjamin aksesibilitas pelayanan mereka. Nah, itu yang paling besar. Kalau ini sudah selesai, insya Allah itu semuanya sudah akan bagus gitu. Tentu saja area besar yang juga penting adalah menciptakan teknologi bantu atau asesori teknologi. Nah, ini yang saya yakin peluang teman-teman UMI sudah jauh lebih banyak. Tadi Bu Ari cerita sudah membuat timbangan untuk teman-teman difabel dan sebagainya. Ini saya pikir satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Itu terakhir saya tadi bicara tentang kami juga mencoba untuk memainstreamkan disability studies gitu ya. Nah, kita punya ini Bapak Ibu, Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education, ini forum internasional yang kita gelar setiap tahun, ini sudah tahun ketiga, dan ini teman-teman semua di sini sudah banyak terlibat, kayaknya sudah pernah presentasi semua. Kemudian ini kita coba juga membuat buku-buku publikasi, salah satunya adalah Masjid Ramah Difabel yang ditulis oleh Pak Arif Maftuhin. Kemudian ini saya bikin Fikih Ramah Difabel beberapa saat yang lalu. Kami juga punya jurnal yang sudah terindeks 2 insya Allah, Sinta, yang kita sebut sebagai jurnal inklusi. Ini perjalanannya juga sudah panjang untuk sampai terakreditasi. Ini forum diskusi bulanan kita sebut dengan Monthly Capability. Kemudian ya, ini beberapa penerbitan yang kami lakukan yang terbaru, misalnya kemarin ketika terkait dengan COVID, saya melakukan assessment dan saya tulis, alhamdulillah sudah terbit, pelajaran semasa COVID. Nah, terakhir ini yang kemarin saya dengan 6 universitas Jakarta, UI dan juga IAIN Solo tergabung dalam sebuah proyek dengan Eropa Unions. Ada 3 tahun dan salah satu hasilnya adalah kita mendirikan apa yang disebut dengan konsorsium pendidikan tinggi inklusif atau kita singkat dengan Kopertina. Ini websitenya, monggo Bapak Ibu silahkan bergabung dengan kami. Ini adalah konsorsium yang sifatnya terbuka, siapa saja boleh bergabung dan sifatnya adalah sharing informasi. Kalau Bapak Ibu bisa mengeklik, nanti ada banyak informasi yang bisa diterima. Ini insya Allah kami update, jadi semua universitas yang melakukan kegiatan apapun akan kita upload di situ. Kalau nanti ada butuh informasi yang lebih lanjut bisa menghubungi saya terkait dengan ini. Sekarang saya salah satu ketuanya dari Kopertina ini. Itu saja mungkin Pak Yadi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.